pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja siswa. Lingkungan sekolah adalah sesuatu yang ada di sekitar sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan individu yang berlaku, yaitu lingkungan sosial, peran guru, dan peran teman, dan lingkungan non-sosial, fasilitas belajar suasana. Lingkungan yang merupakan hak dasar setiap manusia dalam memperoleh kesehatan dalam kehidupannya. Kebersihan di lingkungan sekolah merupakan hal yang tidak penting, karena dengan menjaga kebersihan dapat menciptakan suasana yang nyaman dipandang. Kebersihan merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan juga merupakan syarat terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, atau tidak saja merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang dapat menular. Rumusan masalah. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan aspek yang penting untuk menciptakan kesehatan lingkungan sekolah. Karena bila lingkungan sehat, maka semua makhluk hidup yang ada di sekelilingnya juga akan dapat bernafas dengan baik, terutama siswa akan dapat mengenal pelajaran dengan baik. Karena bila ruangan kelas bersih, maka udara akan sejuk. Oleh karena itu, otak akan menjalankan fungsi dengan penggunaannya dengan sempurna. Menyikapi hal tersebut, tim peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut penelitian meliputi bagaimana tingkat kebersihan di MA Madani, apa faktor penyebab kurang bersihnya MA Madani. C. Kebetulan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: A. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kebersihan di MA Madani. B. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab kurang bersihnya MA Madani. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Bagi siswa-siswi MA Madani, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan refleksi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan kata lain, mereka dapat mengetahui apa saja penyebab kurang bersihnya dan lingkungan sekolah dan dapat mencari bagaimana cara kebersihan dan menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. 2. Bagaimana penduduk MA Madani, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mendidik siswa MA Madani tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam lingkungan sekolah. Yang bab kedua yaitu tinjauan pustaka. A. Penelitian relevan. Terdapat sejumlah penelitian ilmiah terdahulu dan relevan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Penelitian tersebut telah dirangkum dan dikaitkan dengan tujuan penelitian yang disusun oleh peneliti. Menurut Ismail, dalam penelitiannya yang berjudul penelitian karakter peduli lingkungan dan tingkat kebersihan di sekolah, beliau menemukan bahwa sikap peduli terhadap lingkungan merupakan sikap yang harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Menurut Mustirah 2014, dalam penelitiannya yang berjudul peran pendidikan Islam dalam menghadapi pelestarian lingkungan, beliau menemukan bahwa pendidikan mempunyai andil terhadap hal ini karena hasil pendidikan adalah kualitas sumber daya pembangunan yang salah satunya adalah pelestarian lingkungan. B. Landasan teori. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme hidup ataupun variabel yang tidak hidup, misalnya suhu, curah hujan, panjangnya siang, angin serta status laut. Menurut Arianto, di lingkungan hidup ada kesatuan ruang yang bisa mengendalikan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Di atas lingkungan hidup inilah manusia berusaha mencapai dan meningkatkan kemakmuran. Lingkungan sekolah memegang peranan penting bagi keberhasilan belajar para siswa. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan belajar, sarana dan prasarana belajar yang ada. Sumber-sumber belajar dan media belajar juga meliputi lingkungan sosial yang menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, serta staf sekolah yang lain. Kondisi lingkungan sekolah yang memadai dapat menyenangkan, akan menimbulkan minat belajar siswa sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar. 2. Kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air, dan sampah. Definisi kebersihan menurut Arifin, kebersihan merupakan suatu keadaan yang tampak bersih, sehat, dan indah. Menurut Adriana, kebersihan lingkungan mempunyai arti sebuah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Yang ketiga, siswa-siswi. Siswa-siswi merupakan pelajar yang hidup di jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah
pertama SMP hingga sekolah menengah atas SMA. Siswa-siswi tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencari pemahaman ilmu yang telah didapatkan dari dunia pendidikan. Demi meningkatkan kualitas belajar mengajar, siswa-siswi diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan rutin melakukan pikir kelas dan rajin melakukan kerja bakti di sekolah. Tapi terkadang mereka lalai dalam menjaga kebersihan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, mereka seperti tidak peduli dengan akibat yang terjadi saat mereka membuang sampah sembarangan. Bab 3. Metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Madani Al-Lauqim Kabupaten Goa sejak 3 November hingga 17 November 2023 yang terdiri dari beberapa tahapan meliputi 1. Observasi lapangan, 2. Penetapan subjek dan objek penelitian, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan data, 5. Penyelesaian karya tulis ilmiah. B. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah kepada siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 Madrasah Aliyah Madani sebanyak 12 orang. Selanjutnya, objek penelitian adalah penyebab kurang bersihnya lingkungan MA Madani, yang artinya tim peneliti berusaha mencari tahu penyebab dari kurang bersihnya lingkungan di MA Madani. C. Instrumen penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis instrumen penelitian, yaitu 1. Draft wawancara dan 2. Angket atau kuesioner. D. Hasil wawancara. Hasil wawancara kepada subjek penelitian ini dijabarkan dalam bentuk deskriptif, kualitatif agar terlihat selebaran hasil penelitian. Tim peneliti lalu mengintegrasikan hasil penelitian tersebut dalam pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang tertera dalam rumusan masalah. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Setelah melakukan tahapan pengumpulan data melalui wawancara, tim peneliti menghasilkan temuan untuk dianalisis. 1. Hasil wawancara. Tim peneliti melakukan wawancara kepada 12 orang responden yang berasal dari kelas 10, 11, dan 12. Berikut ini hasil wawancara tersebut. Pertanyaan pertama, seberapa indah Anda melihat siswa-siswi MA Madani membuang sampah sembarangan? Dari 15 responden yang bersedia untuk diwawancarai, dapat 9 responden yang menjawab sangat sedih, 5 responden yang menjawab sedih, dan 1 responden menjawab kadang-kadang. Yang kedua, menurut Anda, apa penyebab siswa-siswi MA Madani membuang sampah sembarangan? Jawaban para responden cukup bervariasi. Ada yang mengatakan jika penyebab siswa-siswi MA Madani membuang sampah sembarangan adalah kurangnya tempat sampah yang tersedia. Namun, ada pula yang menjawab bahwa penyebabnya yaitu kurangnya atau minimnya kesadaran pada siswa-siswi MA Madani. Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda saat melihat siswa-siswi MA Madani membuang sampah sembarangan? Jawaban para responden cukup bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa kecewa, sedih, kesal, marah, dan risih. Ada pula yang mengatakan bahwa kita harus menegur sampai melihat mereka membuang sampah sembarangan dan membuat mereka sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua, hasil angket. Tim peneliti melakukan pengumpulan data lanjutan menggunakan angket berupa pertanyaan dalam Google Form kepada beberapa responden lainnya. Tujuan pengumpulan data tahap lanjutan ini adalah untuk menajamkan temuan dalam penelitian sekaligus agar tujuan penelitian ini benar-benar dapat terjawab dengan tepat. Berdasarkan data tersebut, subjek penelitian pada umumnya terdiri dari responden yang berasal dari kelas 10 sebanyak 8 orang, responden yang berasal dari kelas 11 sebanyak 10 orang, dan responden yang berasal dari kelas 12 sebanyak 2 orang. Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden berusia 16 tahun yaitu sebanyak 17 orang, sisanya terdapat 5 orang yang berusia 17 tahun, 1 orang berusia 18 tahun, 5 orang yang berusia 15 tahun, dan 2 orang yang berusia paling muda yaitu 14 tahun. Seluruh responden berada pada usia remaja. C. Tingkat keseringan responden membuang sampah sembarangan. Berdasarkan data tersebut, 10% mengaku sangat sering membuang sampah sembarangan. Sisanya, 45% mengaku kadang-kadang membuang sampah sembarangan, 40% mengaku jarang membuang sampah sembarangan, dan 5% mengaku tidak pernah membuang sampah sembarangan. Kemudian, tingkat kebersihan di lingkungan MA Madani. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 50% responden menjawab bahwa lingkungan MA Madani kemungkinan cukup kotor, sedangkan 50% menjawab bahwa lingkungan MA Madani cukup kotor, yang artinya lingkungan MA Madani cukup kotor dikarenakan sampah-sampah yang tidak berada di tempat yang seharusnya. Kemudian, yang terakhir ada sampah yang sering terlihat di lingkungan MA Madani.
Madani. Berdasarkan data tersebut, hampir seluruh responden menjawab sampah plastik dan hanya 5% yang menjawab sampah dedaunan. Begitu pula dengan kesusahannya yang hanya 5%, yang artinya siswa-siswi SMA Madani mayoritas menggunakan dan membuang sampahnya yang berupa sampah plastik. Keseluruhan temuan yang diperoleh dari wawancara dan angket kuesioner merujuk pada beberapa hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam urusan masalah. 1. Bagaimana tingkat kebersihan di SMA Madani? Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebersihan di SMA Madani masih terbilang kurang bersih atau cukup kotor. Terlihat dari hasil angket dan wawancara bahwa siswa-siswi SMA Madani sangat sering membuang sampah sembarangan. Hal itulah yang menjadi penyebab dari kurang bersihnya lingkungan SMA Madani. Salah satu penyebab mengapa siswa-siswi SMA Madani sangat sering membuang sampah dikarenakan kurangnya kesadaran diri dan kurangnya tempat sampah yang tersedia, sehingga menyebabkan mereka menjadi malas untuk bergerak mencari tempat sampah. 2. Apa faktor penyebab kurang bersihnya lingkungan SMA Madani? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyebab dari kurang bersihnya lingkungan SMA Madani yaitu karena kesadaran diri pada siswa-siswi SMA Madani sehingga malas bergerak untuk mencari tempat sampah yang telah tersedia. Selain itu, tempat sampah yang tersedia di SMA Madani masih terbilang kurang. Hal itulah yang menyebabkan siswa-siswi SMA Madani merasa bahwa faktor mengapa mereka malas membuang sampah pada tempatnya yaitu tempat sampah yang cukup terbilang jauh. Mereka terlalu malas bergerak mencari tempat sampah sehingga membuang sampah mereka di tempat yang tidak seharusnya. Kemudian tahap terakhir yaitu bab 5, penutup. A. Simpulan. Lingkungan yang bersih dapat membuat hidup menjadi nyaman. Lingkungan yang bersih dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Sedangkan lingkungan yang kotor dapat menyebabkan kita tertular penyakit. Lingkungan yang bersih juga dapat membuat otak kita dapat bekerja dengan lebih baik dan juga dapat meningkatkan kualitas kita dalam belajar. Demi meningkatkan kualitas belajar mengajar, siswa-siswi diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan rutin melakukan kegiatan kelas dan rajin melakukan kerja bakti di sekolah. Tetapi terkadang mereka lalai dalam menjaga kebersihan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Mereka seperti tidak peduli dengan akibat yang terjadi saat mereka membuang sampah sembarangan. Salah satu contohnya yaitu ketika hujan turun dengan deras, sampah-sampah yang berada di tempat yang tidak seharusnya akan menumpuk dan menyebabkan tersumbatnya aliran air yang terjadi hingga terjadi banjir yang misalnya dapat memakan korban yang baik. Penyebab lain kurangnya kesadaran siswa-siswi terhadap kebersihan lingkungan sekolah karena penyampaian guru tentang perlunya menjaga kebersihan dan tulisan buanglah sampah pada tempatnya merupakan hal yang biasa-biasa saja dan kurang efektif untuk merangsang kesadaran siswa-siswi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Cara mengatasinya yaitu menyediakan tempat sampah di lingkungan sekolah, menunggu siswa-siswi yang membuang sampah sembarangan, dan mengedukasi siswa-siswi betapa pentingnya menjaga kebersihan dan dampak dari membuang sampah sembarangan. B. Silakan. Penelitian ini tentu saja memiliki target yang lebih luas dan tidak berhenti hanya pada subjek penelitian terbatas. Oleh karena itu, tim peneliti memiliki saran-saran sebagai berikut. Yang ke-1, bagi peneliti sendiri agar dapat melanjutkan penelitian ini ke area yang lebih luas dengan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama pada siswa-siswi guru-guru. Yang kedua, bagi siswa-siswi SMA Madani agar sadar bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya dari kelainan dalam menjaga kebersihan. Yang ketiga, bagi guru SMA Madani agar dapat mengedukasi betapa pentingnya kebersihan lingkungan juga dapat menegur siswa-siswi yang sering membuang sampah sembarangan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.